Selama periode ketika orang-orang Yahudi sangat menderita di bawah pemerintahan Kaisar Hadrian yang paling dibenci, yang menumpas pemberontakan Bar Kokhba, kemudian meruntuhkan kota besar Betar dan membunuh banyak orang Yahudi. Di antaranya adalah Rabbi Akifah yang hidup kira-kira pada tahun 3880, 52 tahun setelah kehancuran Beth Hamikdash yang kedua. Muncullah sebuah bintang terang yang menerangi langit Yahudi, bahkan sampai hari ini. Ini mengacu pada Onkelos yang agung, yang menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Aram. Sebuah terjemahan yang juga merupakan interpretasi, yang dikenal sebagai Targum Onkelos. Itu dicetak hampir di setiap humas. Targum Onkelos begitu suci sehingga ketika seseorang meninjau bagian parasat mingguan, seperti yang seharusnya dilakukan setiap minggu, itu harus ditinjau 2 kali di humas dan sekali di Targum. Siapa itu Onkelos? Dari siapa dia turun? Bagaimana dia menjadi mualaf? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini ditemukan di Talmud dan Midrash, di mana kita menemukan bahan yang cukup untuk mengumpulkan kisah hidup raksasa besar ini dalam sejarah Yahudi. Onkelos adalah anggota keluarga kerajaan Romawi. Ibunya adalah saudara perempuan Hadrian dan ayahnya bernama Clonikas. Onkelos adalah orang yang sangat terpelajar dan berpengalaman dalam semua budaya Romawi dan Yunani. Dia diberkati tidak hanya dengan kepala yang jernih dan otak yang luar biasa, tetapi juga dengan hati yang seperti emas dan murni serta jiwa yang luhur. Dia segera menyadari bahwa penyembahan berhala itu bodoh dan bahwa agama Yahudi adalah agama Tuhan yang sebenarnya. Dalam keheningan, dia mulai melayani Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan dia menunggu kesempatan untuk secara resmi menerima agama Yahudi. Suatu ketika Onkelos datang kepada pamannya Hadrian, Kaisar Roma saat itu, dan berkata, "Selama bertahun-tahun saya telah meneliti buku dan manuskrip, belajar sampai saya menjadi akrab dengan semua bahasa dan ilmu pengetahuan. Tapi apa yang telah saya peroleh dari itu semua? Sudah waktunya saya untuk pergi ke dunia dan mulai melakukan bisnis. Engkau tahu bahwa saya tidak akrab dengan hal-hal duniawi, sedangkan engkau seorang kaisar yang agung dan berpengalaman dalam urusan duniawi. Oleh karena itu saya datang untuk meminta nasihat darimu tentang jenis bahan apa yang harus saya beli dan kemudian dijual." Hadrian sangat tersanjung bahwa keponakannya yang bijaksana harus meminta nasihatnya. Dan kemudian dia berkata, "Dengan kekayaan raja, saya siap membantu engkau. Ambil uang sebanyak yang kau butuhkan untuk bisnis. Saya mau sarankan engkau untuk mencari bahan yang sangat murah, karena fakta bahwa orang tidak menyadari nilainya. Bahan yang hanya sedikit orang cari. Engkau akan dapat membelinya dengan murah dan setelah menjelaskan nilai sebenarnya kepada orang-orang, engkau akan dapat menjualnya kembali dan dapat memperoleh keuntungan yang bagus." Onkelos yang juga adalah sang pangeran segera meninggalkan istana kerajaan. Dia melakukan perjalanan dari Roma dan berangkat ke Yerusalem di tanah Yehuda. Sesampai di sana, ia mengambil ke atas dirinya sendiri agama orang-orang Yahudi yang dianiaya dan pindah ke agama tersebut. Dia menjadi murid Rabbi Eliezer ben Hirkanos dan Rabbi Yehoshua ben Hananya, Tanaim Agung yang merupakan murid dari Rabbi Yohanan ben Sakai. Dia menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk mempelajari Taurat. Ketekunan dan dedikasinya begitu besar sehingga guru-gurunya menjadi prihatin dengan kesehatannya. Tetapi Onkelos terus belajar siang dan malam sampai ia menjadi ahli dalam semua rahasia Taurat. Onkelos sangat memperhatikan fakta bahwa banyak orang Yahudi selama pengasingan Babilonia telah melupakan bahasa suci mereka dan mulai berbicara bahasa Babilonia, Asdodik, Aram, dan berbagai jenis dialek. Ketika orang-orang Yahudi kembali dari pembuangan Babilonia, Ezra, sang juru tulis, menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Aram, sehingga setiap orang dapat memahaminya. Tetapi terjemahannya hilang. Onkelos kemudian memutuskan untuk menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Aram sekali lagi, menurut penjelasan yang diturunkan dari generasi ke generasi, melalui Ezra sang juru tulis, dan sampai kembali ke Mose.
Dan itulah terjemahan yang kita miliki sampai sekarang bernama Targum Onkelos. Tak lama kemudian Hadrian, sang kaisar, mengetahui bahwa keponakannya telah menerima agama Yahudi dan telah menjadi salah satu cendekiawan Yahudi terkemuka. Kaisar menjadi sangat marah dan dia mengirim sekelompok tentara untuk menangkap Onkelos dan membawanya dengan rantai ke Roma. Ketika tentara Roma tiba, Onkelos menyapa mereka dengan ramah dan berbicara kepada mereka tentang agama dan pengetahuan. Kata-katanya sangat mengesankan. Sehingga mereka, para prajurit ini, melemparkan diri mereka ke kakinya dan memohon padanya untuk mengubah mereka ke agama Yahudi seperti yang dia lakukan sendiri. Ketika Hadrian melihat bahwa prajuritnya tidak kembali, dia mengirim lagi satu kompi prajurit pemberani lainnya dengan instruksi untuk membawa Onkelos dengan rantai. Kali ini dia memberi perintah untuk tidak berdiskusi dengan Onkelos, tapi langsung menangkapnya di tempat dan membawanya ke Roma karena Hadrian telah mendengar apa yang terjadi pada utusannya yang pertama. Onkelos kembali dengan hangat menerima utusan kerajaan kedua. Saya tahu, Onkelos berkata, bahwa kaisar melarang kalian untuk berdiskusi dengan saya. Kalian harus mematuhi perintah kerajaan, saya juga mematuhinya. Oleh karena itu, saya akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian. Engkau tahu betul apa yang terjadi di istana kekaisaran Romawi. Prajurit biasa membawa obor untuk perwira. Petugas membawanya untuk kapten. Kapten membawa untuk jenderal. Dan jenderal membawa untuk kaisar. Pertanyaanku, sekarang katakan padaku, dan untuk siapa kaisar membawa obor? Kaisar tidak wajib melayani siapapun, jawab para prajurit Romawi ini. Dia adalah otoritas tertinggi di negara ini. Coba lihat, jawab Onkelos pada mereka. Tuhan Israel, pencipta langit dan bumi, yang membebaskan orang Yahudi dari Mesir. Tuhan atas segalanya, terlepas dari kebesarannya, masih menganggapnya pantas untuk meringankan jalan bagi hamba-hambanya orang-orang Yahudi dengan melayani mereka melalui tiang api selama 40 tahun penuh. Kata-kata ini membuat kesan yang luar biasa pada para prajurit, dan mereka segera meninggalkan misi mereka dan menjadi murid setia Onkelos. Sekali lagi Hadrian mengirim kompi pasukan dengan perwira tinggi sebagai komandannya, dengan perintah tegas untuk tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Onkelos dan tidak menjawab pertanyaan apapun, tetapi segera langsung menangkapnya. Para utusan tiba dan mulai melaksanakan perintah kaisar tanpa penundaan lagi. Mereka membawanya keluar dari rumahnya. Di pintu, Onkelos berhenti dan dengan gembira mencium mezuzah. Para utusan menatapnya dengan heran dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepadanya, apa arti yang dilambangkan dari benda di pintu itu? Dan mengapa kamu begitu senang dibawa ke Roma, di mana pamanmu pasti akan memenggal kepalamu? Onkelos pun menjawab kepada mereka, saya menertawakan orang-orang bodoh. Seorang raja duduk di istananya dan memiliki penjaga di sekelilingnya untuk melindunginya dari bahaya. Tetapi Raja Yahudi, penguasa dunia, penguasa alam semesta, mengizinkan pelayannya untuk duduk diam di rumah dan beristirahat tidur, sedangkan dia melindungi mereka dari luar. Itulah lambang kehadiran raja di atas segala raja, penguasa rajanya orang Yahudi yang ada di pintu kita. Utusan kerajaan jatuh sebenarnya di bawah pengaruh kata-kata Onkelos dan tidak butuh waktu lama sebelum mereka juga menjadi murid yang setia. Ketika Hadrian melihat bahwa dia tidak akan bisa membawa keponakannya dengan paksa, dia memutuskan bahwa pasti ada alasan khusus untuk semua ini. Dia memiliki keinginan yang kuat untuk melihat keponakannya, jadi dia bersumpah bahwa dia tidak akan menyakitinya jika dia datang mengunjunginya secara sukarela. Onkelos mulai keluar untuk pergi ke Roma. Ketika dia memperkenalkan dirinya kepada kaisar, kaisar terkejut melihat bahwa Onkelos telah kehilangan banyak berat badan. Onkelos meyakinkannya bahwa dia telah memperoleh banyak torat dan kebijaksanaan sebagai gantinya. Kemudian Hadrian bertanya, mengapa dia meninggalkan rumahnya dan agamanya dan menerima agama sebuah bangsa kecil yang teraniaya dan dianiaya oleh semua bangsa lain di dunia. Aku mendengarkan nasihatmu yang baik, Onkelos menjawabnya sambil tersenyum.
Engkau menasihati saya untuk membeli bahan yang pelanggannya sedikit. Saya bepergian ke seluruh dunia dan saya tidak dapat menemukan apapun yang memiliki lebih sedikit pelanggan daripada agama Yahudi. Saya membelinya dan saya menemukan bahwa saya telah melakukan tawar-menawar. Yang kudus para nabi Yahudi telah berjanji bahwa bangsa Yahudi yang miskin dan teraniaya akan menjadi bangsa para pangeran. Bahwa raja-raja di seluruh dunia akan menganggap diri mereka terhormat untuk melayani bangsa Yahudi, dan Taurat yang sekarang diinjak-injak akan diakui oleh semua bangsa, dan Yerusalem akan menjadi mercusuar seluruh dunia. Demikianlah kisah Onkelos, sang pangeran yang menjadi raksasa Torah. Toda Rabah, Shalom.